Halo teman-teman, perkenalkan namaku Levi. Sekarang aku bekerja sebagai R&D Project Manager di salah satu pabrik tekstil yang ada di Jawa Barat. Hari ini aku mau share ke kalian pengalamanku tentang mengelola high performing team. Sebelum kita masuk ke topiknya, aku mau tanya nih sama kalian teman-teman. Pernah nggak kalian bekerja di sebuah tim yang isinya tuh orang-orang yang pintar, punya skill yang luar biasa hebat dan pengalaman yang luar biasa banyak, tapi hasilnya tuh B aja. Yang ada malah target kita molor, pengambilan keputusan lambat, dan yang paling penting antar tim saling lempar tanggung jawab. Ini masalah. Masalahnya bukan karena mereka nggak kompeten, tapi karena satu hal. Gak ada kepemimpinan yang benar-benar bisa mengarahkan mereka menjadi sebuah high performing team. Dan aku yakin teman-teman tahu kepanjangan tim ialah together everyone achieve more. Hari ini aku mau share ke kalian gimana caranya mengelola dan mengarahkan tim menjadi sebuah high performing team menggunakan komunikasi yang kuat, terstruktur, dan relevan di era transformasi digital. Aku sendiri pernah berada di titik yang frustasi sekali sebagai leader. Timku kelihatan sibuk semua, tapi proyekku nggak benar-benar selesai. Tiap kali evaluasi mingguan selalu ada yang kurang. Tidak apalagi beberapa anggota timku ada yang mulai merasa tertekan, tidak dihargai, dan semangat kerjanya berkurang. Tiap kali meeting mingguan selalu diakhiri dengan kalimat, nanti kita bahas lagi ya, tapi apa? Masalah yang sama selalu berulang. Di sini aku sadar ini bukan karena timku nggak kompeten atau tidak rajin, tapi karena nggak ada komunikasi yang clear, sehingga menyebabkan timku hilang arah sini. Perlahan aku mengubah caraku di dalam berkomunikasi, khususnya saat meeting. Ketika meeting, aku membiarkan timku memberikan input atau feedback mengenai proyek yang mereka kerjakan setiap minggunya dan dalam apa yang mereka hadapi. Dengan demikian, meeting yang sebelumnya ruang saling menyampaikan berubah menjadi ruang diskusi dan penyampaian isi hati dan keluh kesah. Dengan demikian, aku dapat menenangkan hati timku dan memunculkan salah satu karakter pemimpin yang aku pelajari di mata kuliah Leadership Communication, yaitu pathos. Sebagai R&D Project Manager, aku juga bertugas untuk menyusun dan mengatur plan proyek developmentku tepat searah dengan goal perusahaan. Maka mau nggak mau, aku harus membuat environment di mana timku dapat bekerja lebih baik dan lebih tantas. Untuk dapat mempengaruhi mereka bekerja lebih baik, aku juga memulai dari hal yang paling dasar, yaitu membangun kredibilitas diri. Aku bukan hanya memberi instruksi, tapi juga terlibat di dalam setiap diskusi dan pekerjaan yang mereka lakukan. Perlahan, aku juga mengenalkan konsep yang namanya team charter yang aku pelajari dari mata kuliah Leadership Communication. Konsep team charter ini berisi action item yang akan dikerjakan pada saat proyek tersebut, prinsip dasar atau ground rules, peran dari masing-masing anggota tim, dan protokol komunikasi. Dengan demikian, aku telah menjalankan karakter kedua dari seorang pemimpin yang baik, yaitu ethos, di mana timku dapat mempercayaiku bukan hanya karena posisi, tapi juga karena kredibilitas yang aku bangun. Selain team charter, aku juga menyusun yang namanya action plan atau work plan yang berisi rencana strategis besar yang dibagi ke dalam langkah konkret yang kecil seperti action item, tanggung jawab masing-masing tim, dan indikator keberhasilan jelas. Untuk mendukung penyusunan action plan atau work plan itu, aku menggunakan platform digital seperti Microsoft Planner dan SharePoint. Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berbasis data, mengurangi miskomunikasi antar tim, dan meningkatkan produktivitas kinerja tim. High performing teams bukan hanya soal kemampuan tim yang luar biasa dan pengalaman yang luar biasa banyak, tetapi soal mindset, di mana kepemimpinan yang memberikan arah yang jelas diperlukan untuk menggabungkan empati, kredibilitas, dan struktur logis agar tim berubah dari sekedar pekerja menjadi innovators. Di sini aku menyadari bahwa yang berubah bukan hanya timku, tapi juga pribadi mereka masing-masing. Aku melihat bahwa kami dapat bertumbuh bersama dari yang hanya tahu update-update saja, tapi menjadi orang yang bisa menginspirasi dan menginfluence sekitar kami.
Karena high performing team bukan soal siapa yang paling hebat dan yang paling pintar, tapi soal siapa yang paling solid. Pemimpin yang hebat bukan siapa yang paling vokal, tapi soal siapa yang paling dapat menyatukan hati, pikiran, dan kepercayaan. Aku Levi, ini caraku di dalam mengolah timku menjadi high performing.